Baik, perkenalkan, saya Dewinta Mata Manis, NIM 2405038, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Topik yang pertama yang akan dibahas ialah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, tujuan komunikasi. Untuk meningkatkan pemahaman, menjelaskan peran organisasi, meningkatkan kolaborasi, mendorong perubahan positif, dan memberikan wawasan strategis. Komunikasi dalam organisasi. Definisi dan proses komunikasi. Komunikasi adalah proses transmisi atau pertukaran informasi, pikiran atau ide melalui pidato, menulis, gambar, atau tanda-tanda. Proses komunikasi terdiri dari beberapa elemen, diantaranya yang pertama pengirim, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua pesan, yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan. Pesan bisa berupa ide, perasaan, informasi, atau instruksi. Yang ketiga saluran, yaitu media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti berbicara langsung, telepon, email, atau media sosial. Yang keempat penerima, orang atau pihak yang menerima pesan. Kemudian umpan balik, feedback, respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Yang terakhir gangguan, faktor atau hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses komunikasi seperti kebisingan, ketidakjelasan dalam penyampaian pesan. Komunikator, pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Komunikasi berguna untuk menyampaikan ide, keinginan dan harapan peserta didik dalam menjalankan bisnis. Kemudian komunikan, pihak yang menerima pesan dari pihak yang lain, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon disebut dengan komunikan. Hukum komunikasi, respek, menghargai atau menghormati. Membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai, menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kerja dengan baik sebagai individu maupun secara keseluruhan. Humble, rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa saling menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Arah aliran komunikasi, komunikasi ke atas. Komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada level yang lebih rendah bawahan ke level yang lebih tinggi atasan. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pemegang kekuasaan, menyampaikan informasi mengenai pencapaian tujuan, dan menyampaikan berbagai masalah. Komunikasi sehat. Di sini saya mengambil contoh antara manajer dan karyawan. Manajer, saya menghargai ide yang Anda kemukakan. Meskipun kita belum bisa menerapkannya sekarang, saya akan mempertimbangkannya untuk masa depan. Kemudian karyawan, terima kasih, saya senang bisa berbagi ide. Saya harap bisa memberi kontribusi lebih banyak. Kemudian kesimpulan, komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi yang berlangsung antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan, tetapi juga mencakup pemahaman, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan kesediaan untuk mendengarkan. Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif dalam organisasi: meningkatkan keterbukaan informasi, aktif mendengarkan, kemudian juga menciptakan suasana terbuka untuk berbicara. Terima kasih.